Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Khususnya para calon jamaah haji tahun 2026, para tamu Allah yang sedang bersiap menunaikan rukun Islam kelima. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua, memberikan kesehatan, kelapangan rezeki, serta kemudahan dalam setiap langkah persiapan ibadah haji, mulai dari persiapan fisik, mental, kesehatan, hingga administrasi. Semuanya semoga dimudahkan oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu calon jamaah haji yang dirahmati Allah, berdasarkan update terbaru per 19 Desember 2025, proses pelunasan biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH untuk haji reguler tahun 2026 masih berada di angka sekitar 63%. Angka ini menunjukkan bahwa masih cukup banyak calon jamaah yang belum menyelesaikan tahap pelunasan. Salah satu penyebab utama keterlambatan pelunasan ini adalah belum keluarnya status istitoah kesehatan bagi sebagian jamaah. Kita tahu bersama, istitoah bukan hanya soal kemampuan finansial, tetapi juga menyangkut kesiapan fisik dan kesehatan yang menjadi syarat utama untuk bisa berangkat haji. Namun, bagi Bapak Ibu yang status istitoah kesehatannya sudah keluar dan sudah berhasil melakukan pelunasan, patut bersyukur dan berbahagia. Artinya, Bapak Ibu sudah resmi mengamankan kursi keberangkatan dan selangkah lebih dekat menuju Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji tahun 2026. Meski demikian, perlu dipahami bahwa pelunasan bukanlah akhir dari proses, melainkan awal dari rangkaian persiapan yang lebih serius. Setelah tahap ini, akan ada berbagai kewajiban dan persiapan lanjutan yang harus dijalani agar keberangkatan haji nantinya berjalan lancar, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah Bapak Ibu menyelesaikan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji, jangan langsung beranggapan bahwa urusan sudah selesai. Ada satu langkah penting yang wajib dilakukan, yaitu mengecek status pelunasan di sistem resmi haji. Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan melalui Siskohat dengan cara memasukkan nomor porsi haji pada laman resmi yang telah disediakan. Dari sana akan terlihat apakah status jamaah sudah berubah menjadi lunas, berhak berangkat, atau masih berhak melunasi. Pastikan statusnya benar-benar sudah sesuai. Meskipun Bapak Ibu telah melakukan pembayaran melalui teller bank atau mobile banking, bukti pembayaran tetap harus disimpan dengan baik. Bukti ini sangat penting apabila terjadi keterlambatan pembaruan data di sistem. Kadang-kadang, perubahan status tidak langsung muncul karena membutuhkan proses sinkronisasi antar sistem. Jika setelah 1 atau 2 hari status pelunasan belum juga berubah, Bapak Ibu tidak perlu panik. Segera lakukan konfirmasi ke Kementerian Agama Kabupaten atau Kota setempat dengan membawa bukti pembayaran yang dimiliki. Langkah ini penting agar data segera diperbarui dan tidak menimbulkan kendala pada tahap berikutnya, seperti penetapan kloter dan keberangkatan. Dengan memastikan status pelunasan sudah tercatat dengan benar, Bapak Ibu telah mengamankan satu tahapan penting dalam proses menuju Tanah Suci. Setelah proses pelunasan selesai, tahapan penting berikutnya yang wajib diikuti oleh seluruh calon jamaah haji adalah manasik haji resmi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Manasik ini bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi menjadi bekal utama ilmu dan praktek sebelum berangkat ke Tanah Suci. Manasik haji biasanya dilaksanakan dalam 2 tingkatan. Pertama, manasik tingkat kecamatan yang diselenggarakan oleh KUA setempat. Di sini, jamaah mulai dikenalkan dengan rangkaian ibadah haji, mulai dari niat, rukun, wajib, hingga larangan-larangan selama berhaji. Kedua, manasik tingkat kabupaten atau kota yang umumnya dilaksanakan menjelang keberangkatan dan diikuti oleh seluruh jamaah dari berbagai kecamatan. Dalam manasik ini, jamaah akan mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang fikih haji, praktik ibadah secara teknis, aturan dan regulasi di Arab Saudi, hingga edukasi kesehatan dan keselamatan jamaah. Oleh karena itu, mengikuti manasik dengan serius sangat dianjurkan agar ibadah haji dapat dilaksanakan dengan lebih tertib, tenang, dan sesuai tuntunan syariat. Setelah proses manasik, tahapan penting berikutnya yang akan dilalui oleh calon jamaah haji adalah pembentukan kloter atau kelompok terbang. Kloter inilah yang nantinya menentukan Bapak Ibu berangkat bersama siapa, dari mana embarkasinya,
dan di urutan keberangkatan keberapa. Pembentukan kloter ini tidak ditentukan secara pribadi, melainkan melalui mekanisme resmi oleh kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi berdasarkan pengajuan dari kabupaten atau kota masing-masing. Dalam praktiknya, satu kloter tidak selalu berasal dari satu daerah saja. Sangat sering terjadi, satu kloter merupakan gabungan jamaah dari beberapa kabupaten atau kota, agar kuota pesawat bisa terpenuhi secara optimal. Selain itu, pembagian kloter juga kerap mempertimbangkan kelompok bimbingan ibadah haji, KBIH. Jika satu KBIH memiliki jumlah jamaah yang cukup besar, bisa saja satu kloter diisi penuh oleh satu KBIH. Sementara, jika jumlahnya tidak mencukupi, maka akan digabung dengan jamaah dari kelompok lain. Semua pengaturan ini bertujuan agar proses keberangkatan lebih tertib, terkoordinasi, dan efisien. Bapak Ibu, perlu dipahami bahwa status istitoah kesehatan bukanlah akhir dari pemeriksaan, melainkan awal dari komitmen untuk benar-benar menjaga kondisi tubuh hingga hari keberangkatan. Banyak jamaah yang keliru mengira setelah dinyatakan istitoah, semuanya sudah aman. Padahal, masih ada pemeriksaan kesehatan lanjutan yang akan dilakukan di asrama haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Pada tahap ini, petugas medis akan mengecek kembali kondisi fisik jamaah secara menyeluruh. Jika ditemukan gangguan kesehatan serius atau kondisi yang tidak memungkinkan untuk terbang dan beribadah, maka jamaah bisa ditunda keberangkatannya, bahkan hingga musim haji berikutnya. Tentu ini bukan hal yang kita harapkan. Karena itu, setelah istitoah, justru disiplin menjaga kesehatan menjadi sangat penting. Atur pola makan, cukupi waktu istirahat, dan lakukan olahraga ringan secara rutin. Salah satu latihan yang sangat dianjurkan adalah jalan kaki minimal 3 hingga 5 km setiap hari, agar tubuh terbiasa menghadapi aktivitas panjang selama ibadah haji. Menjaga kesehatan berarti menjaga amanah Allah. Setelah urusan kesehatan dan manasik, tahapan penting berikutnya yang wajib diperhatikan oleh calon jamaah haji adalah dokumen dan administrasi keberangkatan. Pada tahap ini, ketelitian sangat dibutuhkan karena satu dokumen saja bermasalah bisa berdampak pada tertundanya keberangkatan. Dokumen paling utama adalah paspor. Pastikan paspor yang dimiliki masih aktif dengan masa berlaku minimal 8 bulan setelah kepulangan haji. Sebagai contoh, apabila jadwal keberangkatan haji tahun 2026 berada di bulan April, maka paspor harus berlaku setidaknya hingga Februari 2027. Jika masa berlaku kurang dari itu, jamaah wajib segera melakukan perpanjangan atau pembuatan paspor baru. Selain paspor, pengurusan visa haji juga menjadi bagian penting. Untuk jamaah haji reguler, proses visa umumnya akan dibantu oleh Kementerian Agama, sehingga jamaah hanya perlu memastikan seluruh data sudah benar dan lengkap. Tak kalah penting adalah dokumen vaksinasi, terutama vaksin meningitis yang bersifat wajib. Sementara vaksin influenza bersifat tambahan, namun sangat dianjurkan demi menjaga kondisi tubuh selama ibadah haji. Bapak Ibu, setelah seluruh tahapan administrasi dan kesehatan dilalui, tahapan penting berikutnya adalah persiapan perlengkapan haji dan kesiapan pribadi. Pada fase ini, calon jamaah akan menerima perlengkapan resmi haji, baik dari Kementerian Agama maupun dari bank tempat pelunasan biaya haji dilakukan, seperti Bank BSI atau bank penerima setoran lainnya. Biasanya, perlengkapan yang diterima meliputi batik haji, tas atau ransel jamaah, kain ihram bagi laki-laki, serta mukena bagi jamaah perempuan. Perlengkapan ini perlu dicek dengan teliti agar tidak ada yang tertinggal atau rusak. Jika ada kekurangan, sebaiknya segera dilaporkan kepada pihak terkait. Selain perlengkapan resmi, Bapak Ibu juga perlu menyiapkan perlengkapan pribadi, seperti sandal yang nyaman, pakaian dalam secukupnya, obat-obatan pribadi, serta kebutuhan harian yang mendukung kenyamanan selama ibadah. Tidak kalah penting, persiapkan juga hal-hal non-teknis, seperti mengurus cuti kerja, menyiapkan keluarga di rumah, serta menentukan apakah akan mengikuti KBIH atau menjalani haji mandiri. Semua persiapan ini bertujuan agar ibadah haji dapat dijalani dengan lebih fokus, tenang, dan khusyuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai penutup, perlu kita pahami bersama bahwa istita'ah dan pelunasan bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari rangkaian persiapan yang sesungguhnya. Setelah dinyatakan mampu dan menyelesaikan biaya haji, justru tanggung jawab kita semakin besar untuk menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai setelah lunas, kita justru lengah.
Kesehatan harus tetap dijaga, ibadah harus semakin ditingkatkan, dan kesiapan mental harus terus diasah. Ingat, perjalanan haji bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang membutuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kedisiplinan. Persiapan yang matang sejak sekarang akan sangat menentukan kualitas ibadah haji Bapak Ibu di Tanah Suci nanti. Semakin siap kita, insya Allah ibadah akan terasa lebih khusyuk dan tenang. Semoga seluruh proses yang sedang kita jalani ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua dipanggil sebagai tamunya yang dimuliakan. Amin ya Rabbal Alamin.